3 hari dirawat, akhirnya Santi dan Baby Boy diperbolehkan untuk pulang. Andi yang sedari tadi pagi sudah tahu sang bunda dan adiknya akan pulang. Begitu antusias sehingga meminta pada omanya untuk ikut menjemput ke rumah sakit. Ayo oma, kita jemput bunda dan adik Rai. Ajak Andi dengan semangat sambil menggoyang-goyangkan tangan sang oma. Kita tunggu di rumah saja ya sayang. Biar nanti Papri yang jemput ayah sama bunda dan adik Rai. Kata Mama Lira yang nyatanya malah membuat si tampan Andi langsung cemberut. Kakak Andi bantu Oma saja yuk buat hias ruang keluarga untuk menyambut Bunda dan Rai. Ajak Mama Lira. Kita siapin balon warna-warni. Nanti pasti Bunda sama Rai suka. Bujuknya lagi. Setelah dengan penuh usaha membujuk, akhirnya Andi luluh juga dan menuruti apa yang omanya katakan. Di rumah sakit, Santi sudah selesai bersiap, bahkan seluruh barang bawaannya pun sudah dikemas rapi oleh Ma dan diangkut Pak Pri ke lantai bawah untuk dimasukkan ke dalam mobil. Ayo, ajak Calvin. Pria itu membantu sang istri untuk duduk di kursi roda. Baru setelah itu menggendong babi Ray dan diserahkan pada Santi untuk dipangku. Calvin mendorong sendiri kursi roda sang istri, padahal Emma dan perawat sudah menawarkan diri untuk membantunya. Namun ditolak oleh Calvin. Pria itu ingin melayani istrinya sendiri. Betapa so sweetnya ayah dua anak itu. Mas, panggil Santi saat mereka sedang berjalan di lorong rumah sakit. Lorong khusus yang memang disediakan untuk para petinggi rumah sakit saja. Iya sayang, sahut Calvin. Ingat-ingat apa yang sudah kita bicarakan tempo hari. Peringat Santi yang membuat Calvin mengeriyitkan dahinya. Dia seolah-olah sedang mengingat perkataan mana yang istrinya maksud tentang bagaimana kita harus bersikap, terutama pada Andi. Sambung Santi yang seolah mengerti kebingungan Calvin. Iya, aku ingat sayang, sahut Calvin. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya mobil yang ditumpangi Calvin dan keluarga sampai juga di rumah. Sempat terjebak macet, tapi untung saja Baby Rai tidak rewel bahkan cenderung enteng dalam pangkuan kedua orang tuanya. Selama di perjalanan, Calvin dan Santi bergantian dalam memangku si buah hati. Selamat datang Bunda, selamat datang adik Rai. Suara Andi menyambut kedatangan orang tua dan adiknya. Santi merentangkan kedua tangannya sehingga membuat Andi langsung berlari memeluknya. Bunda kangen banget sama kakak Andi, ucap Santi saat masih berpelukan. Andi juga kangen banyak-banyak sama bunda, ayah juga adik. Ucap Andi dengan ekspresinya yang begitu menggemaskan. Sini peluk ayah juga, kata Calvin dengan sedikit membungkukkan badannya. Tangannya yang satu dia gunakan untuk menggendong Rai, sedangkan yang satunya untuk memeluk Andi. Andi juga tak lupa untuk memberikan kecupan sayangnya pada Rai yang masih setia dengan tidurnya. Wah, ini bagus banget kak, kata Santi melihat sekeliling ruang keluarga yang sudah dihiasi balon warna-warni dengan sedemikian rupa. Ini Kak Andi loh yang buat, khusus untuk menyambut bunda dan adik Rai, kata Mama Lira. Iya kah Mam? Tanya Santi yang diangguki oleh Mama Lira. Anak bunda pinter banget sih, terima kasih ya sayang, ucap Sakti yang membuat Andi tersenyum malu-malu karena mendapatkan sebuah pujian dari bundanya. Padahal sudah seringkali Santi ataupun Calvin melayangkan pujian jika Andi melakukan sesuatu yang baik. Tapi tetap saja di balik rasa bangganya pada diri sendiri terselip rasa malu-malu meong. Papa mana Mam? Tanya Calvin yang sama sekali tak melihat keberadaan papanya. Papa tadi keluar sebentar, tapi entah kok sampai sekarang belum balik lagi. Jawab Mama Lira. Kalian ke kamar dulu buat bersih-bersih dan istirahat, katanya lagi pada anak dan menantunya. Calvin dan Santi dengan kompak menganggukkan kepalanya, menanggapi apa yang Nyonya Besar Andero katakan.
Santi juga mengajak Andi untuk ikut serta dengan mereka menuju ke lantai atas di mana kamar utama berada. Calvin masih menggendong baby Rai. Jadi, Santilah yang menggandeng tangan mungil Andi. Itu adalah kesepakatan mereka berdua. Jika yang satu bersama Rai, maka yang satunya harus bersama Andi. Untuk menghindari kecemburuan yang bisa saja hadir di hati Andi. Begitu semua sudah selesai membersihkan diri dan menaati pakaiannya dengan pakaian ala rumahan, Calvin bersama anak dan istrinya mengistirahatkan tubuh di Erjang. Kini saya yang ada di kamar utama. Calvin tidur di sebelah kanan dan Rai di sebelah kiri dengan Andi juga Rai di tengah-tengah keduanya. Andi di samping Calvin dan Rai di samping Santi. Andi sempat protes kenapa antara dirinya dan sang adik harus disekat dengan sebuah guling. Padahal dirinya ingin sekalian tidur dengan memeluk adik bayinya. Tentu saja hal itu membuat Santi harus merangkai kata-kata yang pas, agar Andi tidak merasa tersinggung. Santi mengatakan jika adik bayinya masih terlalu kecil badannya dan kakak Andi sudah besar. Nanti kalau TBH mungil adik bayinya tertimpa tangan atau kaki Andi yang sudah besar gimana? Kasihan nanti adiknya merasa kesakitan. Bahkan Santi pun memberi contoh serta mempraktekannya langsung dengan TBH Andi yang ditimpa tangan juga kaki sang ayah. Sehingga Andi bisa mencerna apa yang bundanya katakan. Cukup lama mereka berempat tidur bersama hingga waktu sudah menunjukkan sore hari. Bahkan sudah waktunya mereka untuk membersihkan diri. Bun, kamu bersihin Rainald biar Andi mandi sama ayah. Ujar Calvin begitu melihat sang istri kembali masuk ke dalam kamar dengan membawa pakaian serta minyak untuk membaluri TBH Andi. Ayo jagoan, kita mandi sambil main busa sabun, ajak Calvin yang tentu saja langsung disetujui oleh Andi. Keduanya masuk ke kamar mandi dengan penuh semangat. Turun dari lantai 2, Calvin beserta anak dan istrinya sudah disambut dengan suara ramai keluarganya yang saat ini sedang bercengkrama tanpa sang tuan rumah. Nah, ini dia tuan dan nyonya rumah kita, ujar Daniel yang melihat kehadiran kakak serta kakak ipar dan dua keponakannya. Calvin meletakkan Rai di box bayi yang memang sudah disiapkan di sana. Sedangkan Santi membawa Andi untuk duduk di sampingnya. Ini Auntie punya hadiah untuk adik Rai dan yang ini untuk kakak Andi. Kata Dena memberikan 2 paper bag secara bergantian pada Santi dan Andi. Reta juga Mama Lira dan Papa Delro pun melakukan hal yang sama. Mereka memberikan hadiah untuk Rai juga Andi. Lagi-lagi untuk menghindari adanya kecemburuan serta rasa iri yang akan hinggap di hati Andi. Setelah 1 minggu menginap di rumah Santi dan Calvin, Mama Lira dan Papa Delro memutuskan untuk kembali ke kediaman utama. Mama sama Papa hari ini mau pulang, kata Papa Delro, tiba-tiba saat mereka selesai sarapan. Calvin dan Santi yang mendengar pun sontak saling pandang, seolah mereka sedang berkomunikasi menggunakan mata mereka. Kok tiba-tiba, Pak? Tanya Calvin menatap pergantian antara papa dan mamanya. Apa kami bikin salah? Atau ada sesuatu yang menyinggung sehingga membuat papa sama mama nggak betah di sini? Tanya Santi sebelum kedua mertuanya menjawab pertanyaan yang dilayangkan sang suami. Ah, enggak sayang, sama sekali tak seperti itu, sanggah Mama Lira dengan cepat. Mama sama papa cuma kangen rumah. Tapi tiap pagi mama pasti kesini kok, sambungnya lagi. Untuk menepis segala prasangka yang hinggap di pikiran anak dan menantunya. Tapi benaran gak ada apa-apa kan Mam? Tanya Santi lagi untuk lebih memastikan dan membuat hatinya tenang. Iya gak ada apa-apa sayang. Jawab Mama Lira. Lagian, si Gladys sudah telepon terus buat protes kenapa Oma dan opanya tak pulang-pulang. Kata Mama Lira dengan disertai kekehan. Kala pengingat bagaimana menggemaskan wajah sang cucu saat menanyakan kapan dirinya pulang. Baiklah kalau begitu, sahut Santi. Maaf ya Mam,
apa kalau selama Mama dan Papa di sini ada sesuatu yang membuat tidak nyaman atau Santi dan Mas Calvin? Ada perkataan serta tingkah laku yang tak berkenan di hati, ucap Santi. Dia cuma takut kalau selama kedua mertuanya menginap di sana ada sesuatu yang tak berkenan darinya. Sayang, kamu di ngomong apa? Kata Mama Lira. Kamu dan Calvin bahkan semua penghuni rumah ini semuanya memperlakukan Mama sama Papa dengan sangat baik. Lanjutnya. Tugas mengantar Andi ke sekolah kini diambil alih oleh Calvin, tapi untuk menjemput akan dilakukan oleh Mama Lira. Andi juga sudah tidak lagi ditunggu. Anak itu sudah berani untuk ditinggal di sekolah sendiri, tak seperti awal-awal masuk sekolah. Begitu Andi pulang dari sekolah, maka Santi akan menyempatkan waktu untuk sekedar mendengarkan cerita si putra sulung selama di sekolah. Dia tak ingin dengan adanya Rai, Andi jadi merasa kurang kasih sayang atau bahkan merasa tersisihkan. Karena bisa saja Andi berpikir Rai menjadi saingan untuk dirinya. Santi melakoni perannya dengan cukup baik selama beberapa waktu ini. Bisa dibilang dia cukup pandai untuk mengatur waktu antara mengurus Andi, suami serta baby Rai. Pagi-pagi sekali ibu dua anak itu akan terlihat sangat begitu sibuk dengan segala kegiatannya. Pukul 5 pagi, Santi akan bangun untuk menyiapkan pakaian kerja. Sang suami lengkap dengan segala tetek bengetnya. Lalu turun dan menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Bahkan sekarang tak jarang si Andi akan merequest menu sarapan serta bekalnya untuk dibawa ke sekolah. Mau masak apa nyonya? Pertanyaan yang selalu ditanyakan Bi Ina ketika Santi masuk ke dapur atau setiap hampir jam makan tiba. Omelet aja Bi, Andi minta itu, jawab Santi. Sama tolong siapin ayamnya. Andi minta bekal chicken katsu dan ayahnya minta dibuatin ayam kecap untuk bekal. Sambung Santi memberitahu apa saja yang hendak dia masak. Selain menu-menu itu, Santi juga akan membuat capcay sayur untuk menu pelengkap bekal Calvin dan kentang goreng untuk Andi. Santi juga mengambil beberapa buah dan minta salah satu ART untuk memotong dan menyiapkannya di kotak agar dibawa kedua pria beda generasi itu. Setelah 1 jam sibuk berkutat di depan kompor, Santi meminta para ART untuk menyiapkan itu semua. Dan dirinya naik ke atas guna melihat apakah suami dan anak-anaknya sudah bangun apa belum. Ceklek. Pertama yang dia tuju adalah kamar utama. Begitu masuk ternyata ranjang sudah kosong, tak berpenghuni, yang artinya sang suami sudah bangun. Dia pun beralih ke kamar kedua putranya. Senyum Santi langsung mengembang kalau melihat kedua buah hatinya masih terlelap di tempat tidur masing-masing. Dia berjalan ke arah tirai dan langsung membukanya agar sinar matahari pagi bisa masuk ke dalam kamar. Baru menuju ke lemari Andi untuk mengambil seragam bocah itu dan beralih ke lemari Rai buat mengambil pakaian si kecil. Kakak Andi, ayo bangun sayang. Ini sudah pagi. Nanti kakak Andi kesiangan loh ke sekolahnya, bisik Santi dengan suara yang lembut. Tangannya pun juga mengelus pelan tangan sang putra. Sudah pagi ya bun? Tanya Andi dengan suara serak, khas bangun tidurnya dan tangan mengucek kedua matanya. Serta jangan dilupakan ekspresinya yang menggemaskan. Iya sayang, ayo bangun nak. Sahut Santi mengelus pipi sang putra. Bunda bantu untuk bersiap, sambungnya lagi. Andi langsung duduk, lalu tubuh kecilnya diangkat sang bunda untuk diturunkan dari rel jege. Tangan bundanya pun menggandeng tangan Andi untuk berjalan menuju ke arah kamar mandi. Tak butuh waktu lama untuk Santi memandikan Andi dan bergegas menyiapkan si anak agar dia bisa beralih memandikan Rai. Karena kebetulan saat Andi selesai bersiap, baby Rai bangun. Bunda, adik Rai bangun, kata Andi yang melihatnya lebih dulu sehingga membuat Santi langsung mengalihkan pandangannya. Iya, adiknya sudah bangun, sahut Santi. Kakak Andi sudah selesai, jadi sekarang ayo kita ke Rai, ajaknya. Santi pun langsung mengangkat Rai dan memangkunya sebentar. Kak Andi,
bisa tolong tunggu adiknya sebentar ya? Bunda mau nyiapin air untuk mandi Rai sebentar, kata Santi. Iya bunda, jawab Andi dengan menganggukkan kepalanya. Anak pintar, terima kasih ya sayang, ucap Santi yang tak lupa mengecup puncak kepala Andi. Anak-anak sudah siap. Andi duduk anteng di ruang makan dengan ditemani Bi Ina. Rai dititipkan pada Emma untuk berjemur sebentar di taman belakang, sedangkan Santi sendiri membantu Calvin untuk bersiap. Walau tak banyak yang dia bantu, cuma memakaikan dasi serta menyisir rambut sang suami. Tapi paling tidak Santi tetap melayani sang suami dan membuat Calvin merasa tak terabaikan, meskipun dirinya sudah memiliki 2 anak. Karena banyak kasus suami merasa cemburu karena tak terurus akibat punya anak dan sang istri. Lebih mementingkan anaknya sehingga membuat sang suami mereka terabaikan. Sudah ganteng, puji Santi selesai menyisir rambut sang suami. Tangan Calvin tak beralih sedikit pun dari pinggang ramping Santi semenjak wanita itu memakaikan dasinya. Terima kasih istri cantikku, sahut Calvin yang tak kalah manis. Kamu turun ke bawah dulu mas, temani Andi di ruang makan, kata Santi. Aku mau bersih-bersih bentar, sambungnya yang membuat Calvin menganggukkan kepala. Tapi sebelum melepaskan belitan tangannya, Calvin lebih dulu mencuri satu caiman di bibir Santi, walau hanya sekilas.